Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6732 menantu yang menakutkan mertuanya. Kamu adalah. Melihat pria di hadapan mereka, baik Jie Tianran maupun iblis tua yang menyebut dirinya dewa abadi 5 alam tampak ketakutan sekaligus terangsang. Namun, orang di seberang sana tetap tenang dan terkendali. Ya, ini saya, dan saya adalah ayah Chu Feng, Chu Xuanyuan, jadi pengunjung itu tak lain adalah Chu Xuanyuan. Sebenarnya ketika Jie Tianran melihat Chu Xuanyuan, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi, lagi pula begitu dia mengetahui bahwa Chu Feng adalah cucunya, Jie Tianran menyelidiki segala hal tentang Chu Feng dan tentu saja tahu seperti apa rupa ayah Chu Feng, tetapi dia hanya tidak menyangka Chu Xuanyuan begitu kuat. Mengapa? Mengapa kau menyelamatkanku? Apakah ini untuk mempermalukan orang tua ini? Jie Tianran bertanya. Untuk mempermalukanmu? Tidak semua orang sepicik dan berpikiran sempit seperti kamu, kata Chu Xuanyuan. Tepat saat itu, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Jie Tianran. Ini dilakukan oleh iblis tua. Jie Tianran, kalau kau tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam saja. Bagaimana mungkin dia datang untuk mempermalukanmu? Dia jelas datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin kau mengatakan hal-hal yang keterlaluan seperti itu? Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih? Anda. Iblis tua itu dengan marah menegur Jie Tianran. Namun sebelum dia selesai berbicara, gelombang kekuatan bela diri menyelimuti tubuh iblis tua itu. Kekuatan bela diri itu sangat aneh dan ganjil, hampir seperti kekuatan formasi, dan mengubah penampilan iblis tua itu, karena saat ini mulut iblis tua itu menghilang dari wajahnya. Iblis tua itu berjuang untuk memegang wajahnya dan menyalurkan kekuatan formasi ke dalamnya, mencoba mengubah sesuatu tetapi sia-sia. Ia dengan cepat menjadi orang tanpa mulut, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Anda tidak berhak berbicara di sini. Chu Xuanyuan melirik iblis tua itu dengan jijik sebelum menatap Jie Tianran. Kau tidak benar-benar percaya bahwa makhluk sampah seperti itu pernah mengabdi kepada Kaisar Roh, kan? Chu Xuanyuan bertanya pada Jie Tianran. Jie Tianran tidak menjawab. Dahulu ia benar-benar mempercayai hal ini, tetapi setelah melihat iblis tua itu memohon belas kasihan kepada Chu Feng dan sikap rendah hati Chu Xuanyuan, Jie Tianran juga memiliki keraguan. Selain itu, jangan biarkan pikiranmu melayang. Sama sekali tidak ada perasaan sayang di antara kita, dan orang sepertimu tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Aku menyelamatkanmu semata-mata karena kau adalah ayah ranking. Saya percaya bahwa hidup atau mati Anda harus ditentukan oleh ranking, kata Chu Xuanyuan. Ekspresi Jie Tianran tampak rumit, tak perlu diragukan lagi. Kekuatan Chu Xuanyuan jauh lebih menakutkan daripada kekuatan Chu Feng ketika garis keturunannya mengamuk. Namun dia tidak menyangka bahwa cara bicara pihak lain bahkan lebih strategis dan lihai. Itulah aura sejati seorang raja. Hal ini membuatnya merasa sangat kecil. Kemudian Jie Tianran bertanya lagi, siapakah kamu? Menurutmu aku ini orang seperti apa? Kata Chu Xuanyuan. Usia Anda dianggap junior di dunia seni bela diri. Kau mustahil memiliki kultivasi seperti itu. Siapa sebenarnya kau? Jie Tianran bertanya. Chu Xuan tersenyum tipis karena dia mengerti maksud Jie Tianran. Jie Tianran mungkin berpikir bahwa Chu Xuanyuan mungkin adalah tokoh dari zaman kuno atau bahkan zaman purba yang bereinkarnasi ke dalam tubuhnya saat ini.
Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Namun Chu Xuanyuan tahu betul bahwa itu tidak benar. Tingkat kultivasinya adalah sesuatu yang telah ia kembangkan sendiri. Lalu dia berkata, "Kau pikir aku tidak seharusnya memiliki tingkat kultivasi seperti ini karena kau selama ini memandang langit dari dasar sumur." Emosi Jie Tianran melonjak dengan cepat dan dia perlu menenangkan diri. Karena Chu Xuanyuan bukanlah reinkarnasi dari makhluk yang sangat kuat itu, berarti dia juga seorang jenius yang luar biasa. Kekuatan Chu Xuanyuan pasti sangat besar di masa lalu, jadi mengapa membiarkannya melakukan hal-hal itu? Hanya ada satu kemungkinan yang terlintas di benaknya. Apakah kau memanfaatkan aku? Menggunakan aku untuk membantu Chu Feng berkembang? Tapi jika memang begitu, lalu menurutmu ranking itu seperti apa? Mengapa kau tidak datang menyelamatkan ranking ketika aku mengurungnya? Jangan bilang kultivasimu baru meningkat pesat setelah ranking memasuki sungai surgawi ke-9. Sebelum itu kau lebih lemah dariku. Itulah mengapa Jie Tianran mengatakan demikian. Dia merasa bahwa karena Chu Xuanyuan sekarang begitu kuat, dia pasti sudah melampauinya ketika dia bersama Jie Ranking. Namun Chu Xuanyuan tidak pernah muncul. Jika Chu Xuanyuan sengaja menyiksa Chu Feng dan sengaja membuatnya hidup dalam dunia yang penuh tekanan seperti itu, bagaimana dengan Jie Ranking? Mengapa Chu Xuanyuan tidak membantu Jie Ranking? Sepertinya kamu cukup penasaran denganku. Kalau begitu aku akan memuaskan rasa ingin tahumu. Aku sudah menyelidikimu sebelum memutuskan untuk bersama Ranking. Saat itu aku tidak tahu bahwa ada seorang iblis tua yang sombong tinggal di dalam dirimu. Namun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak sesederhana tingkat kultivasi yang tampak. Kau punya alasan sendiri untuk merasa percaya diri. Namun aku juga memiliki kepercayaan diri sendiri. Jika aku benar-benar mau, aku bisa saja menginjak-injakmu bahkan sebelum Feng Er lahir. Namun itu tidak perlu karena hal itu akan memengaruhi kecepatan kultivasi saya di masa depan. Sebaliknya keberadaanmu justru lebih bermanfaat bagi perkembangan Feng Er. Jadi kamu setengah benar, aku memang berniat menggunakanmu untuk melatih Feng Er. Tapi ini bukan hanya tentang melatih Feng Er, ini juga tentang melatih Ranking. Setelah mendengar itu, ekspresi Jie Tianran berubah. Ranking? Ranking sangat berbakat dan dia bahkan lebih kejam dariku dalam hal melakukan sesuatu. Dia memang ditakdirkan untuk dunia bela diri ini. Dia adalah sosok yang sangat kuat sejak lahir. Namun ada satu sisi negatifnya karena dia terlalu mudah meraih kesuksesan. Kesuksesan seperti ini mencegahnya untuk mengeluarkan sisi terbaiknya. Setelah mendengar itu, Jie Tianran tak kuasa menahan diri lagi dan dengan marah bertanya, "Apakah kau sengaja membuat ayah dan anak menjadi musuh?" Namun begitu selesai berbicara, Jie Tianran menyesalinya. Chu Xuanyuan meliriknya dengan dingin. Dan Jie Tianran langsung tenang karena pria di hadapannya mampu melakukan apa saja yang menanamkan rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Jelas sekali dia tidak takut mati saat menghadapi Chu Feng sebelumnya, namun dia tetap merasa takut ketika melihat ayah Chu Feng. Ini bukan lagi sekadar soal menekan kekuatan, aku bersumpah demi dewa. Bukankah seluruh hal yang menyebabkan perselisihanmu dengan putrimu sepenuhnya adalah kesalahanmu? Apakah aku memaksamu melakukan sesuatu? Itu sepenuhnya perbuatanmu sendiri. Ranking membencimu, bukankah itu karena kau mencoba merebut garis keturunan Feng Er? Bahkan jika bukan aku yang muncul melainkan orang lain yang bersama Ranking, kau tetap akan melakukan hal yang sama. Namun, jika itu orang lain, kemungkinan besar kau akan berhasil.
kau akan membunuh kekasih Ranking dan anak Ranking. Kamu pasti bisa melakukannya. Aku bahkan pernah berpikir sebelumnya bahwa kau benar-benar akan membunuh Ranking dan ibu Ranking untuk tujuan dan obsesimu sendiri. Meskipun kamu tidak melakukan itu, hal itu hanya menunjukkan bahwa kamu masih memiliki beberapa motif egois dan motif-motif itu masih bersemayam di hatimu. Tapi itu tidak berarti kamu orang baik. Kau bajingan dengan ambisi yang tak terpuaskan, kau tidak akan menyangkalnya, kan? Chu Xuan bertanya. Jie Tianran terdiam, karena dia tidak bisa menyangkal Chu Xuanyuan karena itu adalah kebenarannya. Tidak peduli dengan siapa putrinya bersama, dia tidak akan menyetujuinya dan akan membunuhnya. Chu Xuanyuan masih hidup hanya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chu Xuanyuan. Sedangkan soal menjadi orang baik, dia sama sekali tidak mendekati itu. Orang baik macam apa yang akan menggunakan nyawa sesamanya untuk membuat apa yang disebut ramalan? Kalau begitu Anda telah berhasil karena Ranking memang membangkitkan garis keturunannya untuk melindungi Chu Feng. Dan Chu Feng juga berkembang dengan pesat di bawah tekanan saya. Semuanya berjalan sesuai rencanamu, jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang? Untuk apa lagi kau ingin memanfaatkan aku? Katakan saja, Jie Tianran bertanya lagi. Jangan terlalu percaya diri. Nilai apa yang Anda miliki yang dapat saya manfaatkan? Aku ingin melatih Feng Er, dan ada banyak cara untuk melakukannya dan tidak harus kamu. Jangan menganggap dirimu begitu hebat, seolah-olah semua pencapaian Feng Er saat ini berkat dirimu, bahkan tanpamu Feng Er tetap luar biasa. Bahkan tanpa Feng Er, kau tetaplah seorang bajingan. Chu Xuanyuan sangat menahan diri dalam mengumpat. Namun Jie Tianran merasa sangat sedih mendengarnya. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.